Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas bagi Anda sekalian yang melihat video kami. Di sini kami dari Kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan studi kasus perusahaan multinasional di PT Unilever Indonesia. Jadi untuk pada hari ini, kami dari Kelompok 9 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami bagaimana yang terjadi pada laporan studi kasus di PT Unilever Indonesia. Kemudian untuk kelompoknya sendiri lanjut, terdapat saya sendiri, Nasoihul Ibad, NIM 200, untuk akhirannya adalah 087. Untuk yang kedua adalah ada Erin Maulana dari angkatan 2020 dengan NIM 106. Kemudian ada Bina Kertian Deli dengan angkatan 2021 NIM 054 dan ada Nazilatul Fatihah angkatan 2021 NIM 104. Kemudian perihal bagaimana terkait dengan sistem dan lain sebagainya, untuk presentasi kali ini akan langsung diawali oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang pertama yaitu bab 1 mengenai sejarah, visi, dan misi. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri dan telah beroperasi sejak tahun 1933 dan terus berkembang dan berinovasi. Kini PT Unilever Indonesia telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care and Nutrition and Ice Cream. PT Unilever Indonesia telah go publik pada tahun 1982. Untuk visinya sendiri, yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia secara positif setiap harinya. Dengan mengusung visi yaitu yang per hari, yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga ada, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang selanjutnya, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk menumbuhkan bisnis seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Untuk sejarah, PT Unilever Indonesia Tbk berdiri dan telah beroperasi sejak tahun 1933, terus berkembang dan berinovasi. Kini PT Unilever Indonesia telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. PT Unilever Indonesia telah go publik pada tahun 1982. Untuk nilainya, nilai perusahaan yaitu rasa hormat, tanggung jawab, integritas, dan semangat kepeloporan sangat dijunjung tinggi oleh seluruh manajer senior dan karyawan. Dengan keragaman dan semangat inklusi, kami menghargai satu sama lain walau memiliki pemikiran, preferensi, dan gaya yang berbeda. Kami percaya dengan rasa saling menghargai, kami dapat menghasilkan yang terbaik dari setiap orang di dalam organisasi ini. Untuk bab 2 yaitu ada desain struktur organisasi perusahaan, dimulai dari paling kiri atas ada rapat umum pemegang saham, yang dimana di bawahnya ada dewan komisaris dengan presiden komisaris. Di bawahnya memiliki anggota komisaris yaitu presiden direktur dengan memiliki anggota bawahan seperti direktur human resource, direktur customer development, direktur personal care, direktur customer operation, direktur nutrition, direktur of ice cream, dan di bawah para direktur itu ada jajaran kepala bidang. Untuk bagian sebelah kanan itu ada komite audit, yang dimana ada komite nominasi dan remunerasi, dengan di bawahnya ada audit internal dengan memiliki bawahan seperti direktur supply chain, direktur beauty and well-being, direktur finance, direktur home care, dan yang terakhir ada direktur dan sekretaris perusahaan dengan di bawahnya memiliki jajaran kepala bidang. Bab 3, untuk lini bisnis perusahaan dan kegiatan CSR yang dilakukan. Yang pertama, peningkatan dalam kesehatan dan kesejahteraan. Di sini ada salah satu fokus dari brand-brand seperti Lifebuoy, Pepsodent, Pedal Pop,
Fiksal, dan Rinso untuk melakukan edukasi pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Kedua, brand Lifebuoy untuk mengedukasi pentingnya PHBS untuk pencegahan stunting dan terlaksana pada tahun 2019 di 8 kabupaten di Jawa Barat. Yang ketiga, program Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang terlaksana pada September 2019, brand Pepsodent dengan Lembaga Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia atau AFDOKGI mengadakan kegiatan edukasi kesehatan gigi dan mulut serta perawatannya secara gratis bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2013 sampai 2019, beberapa brand sudah menguasai penggunaan plastik dalam kemasannya seperti Rinso, Sunslick. Next. CSR yang dilakukan. Program berbasis institusi profesional. Program Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang terlaksana pada September 2019, brand Pepsodent dengan Lembaga Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia mengadakan kegiatan edukasi kesehatan gigi dan mulut serta perawatannya secara gratis bagi masyarakat, mengembangkan pusat edukasi. Ketiga, meningkatkan mata pencaharian. Sejumlah bahan baku yang digunakan pada brand berasal dari produk pertanian dan hasil hutan, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa bahan baku tersebut dapat dipasok secara berkelanjutan untuk menjamin pertumbuhan di masa depan. Pada saat bersamaan, rantai pasokan perusahaan terhubung dengan pihak yang membuka jalan untuk meningkatkan dampak sosial yang positif di tengah masyarakat. Next. Selanjutnya ada evaluasi pemasaran produk unggulan. Nah, untuk di correlation pada tabel di atas, kriteria pengujian menggunakan nilai signifikan pada p-value, di mana jika nilai kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid, dan apabila lebih dari 0,5 dikatakan tidak valid. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa item P1 sampai P5 memiliki nilai signifikan sebesar 0,00, di mana nilai kurang dari 0,5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item P1 sampai P5 sudah valid. Untuk yang kedua ada tabel reliability statistik. Untuk tabel tersebut, hasil yang didapatkan dari uji reliabilitas untuk pertanyaan tingkat kepuasan dalam adalah seluruh item reliable karena convex alpha sebesar 0,742. Uji tersebut dikatakan reliable karena koefisien reliabilitas lebih besar dari koefisien korelasi. Selanjutnya ada hasil correlation. Pada tabel di atas, kriteria pengujian menggunakan nilai signifikan atau p-value, di mana jika nilai kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid, dan apabila lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa item X1 sampai X5 memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, di mana nilai ini kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item X1 sampai X5 sudah valid. Selanjutnya ada hasil reliability statistik. Dari hasil yang didapatkan dari uji reliabilitas, untuk pernyataan tingkat kepentingan adalah seluruh item reliable karena convex alpha sebesar 0,728. Uji tersebut dikatakan reliable karena koefisien reliabilitas lebih besar dari koefisien. Selanjutnya ada kuadran. Untuk penjelasannya, yaitu kuadran 1 adalah prioritas utama dalam pelanggan sebagai responden merasakan item tersebut sangat penting dan mempunyai harapan tinggi, namun belum merasakan kemaksimalan. Terdapat 2 item yang masuk ke kuadran 1, yaitu susu
Lifebuoy merupakan kebutuhan konsumen. 2. Konsumen merasakan puas dengan melakukan pembelian Lifebuoy. Kuadran 2 menunjukkan keberadaan atribut layanan yang juga dianggap penting oleh pelanggan dan produk sudah dianggap baik. Oleh karena itu, produk Lifebuoy harus dipertahankan kualitas produknya terhadap satu item yang berada di kuadran 2, yaitu satu, ketika membeli sabun konsumen langsung mengucapkan merek Lifebuoy. Kuadran 3 menunjukkan beberapa atribut yang kurang penting dan kurang memuaskan, sehingga konsumen merasa biasa saja. Akan tetapi, pada analisis produk Lifebuoy ini tidak ada item yang berada pada kuadran 3. Kuadran 4 menunjukkan faktor yang kurang penting namun konsumen sangat puas. Terdapat 4 item yang berada pada kuadran ini, yaitu 1. Banyaknya manfaat Lifebuoy terhadap konsumen akan membeli. 2. Kualitas produk sabun Lifebuoy tidak berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, bab 5 ada evaluasi keuangan. Untuk yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdapat 3 rasio. Yang pertama ada quick ratio, cash ratio, dan current ratio. Untuk yang pertama ada current ratio. Berdasarkan pada tabel perhitungan current ratio, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai rasio lancar mengalami penurunan sebesar 4,68% menjadi 61,41%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan aktiva lancar sebesar 0,61. Penurunan rasio lancar pada tahun 2021 disebabkan karena peningkatan jumlah hutang yang signifikan. Selanjutnya ada cash ratio. Berdasarkan tabel perhitungan cash ratio dapat diketahui pada tahun 2021 nilai rasio cepat mengalami penurunan sebesar 5,96%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan kas sebesar 0,41. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi PT Unilever Indonesia pada periode 2020 sampai 2021 kurang baik karena perusahaan belum cukup mampu memaksimalkan penggunaan kas yang tersedia untuk memenuhi hutang lancar. Yang ketiga ada quick ratio, yang mana pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai rasio cepat mengalami penurunan sebesar 3,71% menjadi 2,16%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan aktiva lancar sebesar 0,02. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi PT Unilever Indonesia periode 2020 sampai 2021 kurang baik karena perusahaan belum mampu membayar hutang lancar yang dijamin dengan aktiva lancar tanpa memasukkan persediaan. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Dari rasio solvabilitas ada 2. Yang pertama ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk debt to asset ratio menunjukkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum cukup mampu dalam mendanai perusahaan dengan modal sendiri, sehingga perusahaan perlu menjual aktiva tetap yang dimiliki untuk menutup hutang. Keadaan PT Unilever Indonesia belum cukup baik karena perusahaan mengalami kenaikan rasio hutang terhadap aktiva. Yang kedua ada debt to equity ratio. Pada debt to equity ratio, diketahui pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,89%. Kenaikan tersebut menunjukkan perusahaan belum cukup mampu mendanai perusahaan dengan modal sendiri, sehingga perusahaan perlu menjual aktiva tetap yang dimiliki untuk memenuhi hutang, dan keadaan PT Unilever Indonesia belum cukup baik karena perusahaan mengalami kenaikan rasio hutang terhadap modal. Yang ketiga ada rasio probabilitas. Dari rasio probabilitas ada 3, net profit margin, return on investment, dan return on asset. Pada net profit margin,
pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,11% menjadi 14,56%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba bersih dengan meningkatkan jumlah penjualan di setiap tahunnya yang memiliki beban pokok penjualan. Selanjutnya ada Return on Investment atau ROI. Pada tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 192,64% menjadi 845,23%. Dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 dalam keadaan kurang baik karena perusahaan belum cukup mampu mengelola investasi dengan baik untuk menghasilkan laba bersih. Yang ketiga ada return on asset atau ROA. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,69%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aktiva yang dimiliki kurang baik, sehingga aktiva yang dimiliki cepat berputar untuk mendapatkan laba. Oke, untuk bab 6, evaluasi strategi manajemen sumber daya manusia PT Unilever Indonesia Tbk. Bagi PT Unilever, karyawannya merupakan aset terpenting bagi perusahaan di bidang sumber daya manusia SDM. Perusahaan sendiri akan mengadakan pengembangan potensi masing-masing individu, pembinaan tim, suksesi dalam perencanaan, pengembangan model-model manajemen yang tepat guna, kepemimpinan dan memotivasi kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia. Agar ketiga produk kegiatan tersebut berjalan lancar, perlu disiapkan sistem yang handal. Tahap pengadaan mencakup perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Untuk rancangan kerja PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting. Itulah sebabnya PT Unilever menginvestasikan banyak waktu dan tenaga untuk pengembangan karyawan. Senior Executive Development Program merupakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia yang ada di PT Unilever. Melalui program ini, manajer mendapat pelatihan tentang cara-cara mengenali diri sendiri, motivasi, kepribadian, minat kerja, cara belajar, dan pembinaan yang sesuai untuk mereka. Di sini juga dibentuk tim-tim mandiri yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain Senior Executive Development Program, PT Unilever juga mengembangkan Enterprise Award dengan menyelenggarakan program seperti Enterprise Award yang memberi kebebasan pada tiap karyawan untuk melahirkan ide kreatif dan cara kerja baru. Karyawan didorong untuk mengasah dan mewujudkan kreativitasnya. Kemudian untuk yang terakhir itu ada bab 7, yaitu kesimpulan. Mengenai ini adalah berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan dari kelompok 9, muncullah kesimpulan yang menyatakan bahwa PT Unilever Indonesia mempunyai sejarah yang sangat lengkap. Mulai dari awal mula berdiri, didasari oleh kebutuhan masyarakat Indonesia, hingga transformasi PT Unilever Indonesia dari tahun ke tahunnya. Kemudian buat PT Unilever Indonesia ini memiliki visi dan misi yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia dengan adanya visi misi yang mampu menciptakan kenyamanan dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dikemas dalam dapat menjadi lebih baik setiap harinya. Kami yakin PT Unilever Indonesia dapat memberikan kemajuan tersendiri di bidangnya di masa yang akan datang. Jika ditinjau dari hasil evaluasi pemasaran produk unggulan, dapat disimpulkan bahwa item P1 sampai P5
memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000, di mana nilai ini kurang dari 0,5. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item P1 sampai P5 sudah valid. Namun kemudian terkait evaluasi keuangan sendiri, dapat dilihat bahwa keuangan dari PT Unilever Indonesia terbilang mohon maaf, di sini dari kami ada sedikit kekeliruan, ada sedikit kekurangan karena memang dari tahun ke tahun, mulai dari 2020 hingga 2021 dari evaluasi keuangan yang sudah disampaikan oleh rekan saya banyak mengalami penurunan. Namun di samping itu PT Unilever juga dapat memberikan kesan positif bagi masyarakat Indonesia karena memang memiliki aspek dan juga akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Begitupun dengan evaluasi SDM dari PT Unilever Indonesia, perusahaan ini memiliki beberapa cara untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki sehingga goals yang ingin dicapai oleh PT Unilever Indonesia dapat diraih dari peningkatan kualitas SDM. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk Anda sekalian yang sudah menyaksikan video kali ini. Sekali lagi, semoga untuk video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat beberapa kekeliruan yang bukan. Cukup sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.